Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 20200208012 dari Prodi Manajemen Pagi 2020. Di sini saya izin mempresentasikan mata kuliah Teknik Peramalan dengan pokok bahasan pengertian arti penting keterbatasan jenis-jenis, langkah-langkah, tahapan, serta proses pengendalian peramalan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Subpokok bahasan yang pertama yaitu pengertian peramalan bisnis. Definisi dari peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data historis dan proses kalkulasi untuk memprediksikan sebuah proyeksi atas kejadian di masa yang akan datang. Cara lain dapat ditempuh adalah dengan intuisi subjektif atau dengan model matematis yang disusun oleh pihak manajemen, menurut Heiser dan Render 2011. Yang kedua yaitu arti penting peramalan bisnis. Yang pertama, peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Kedua, peramalan adalah penggunaan data atau informasi untuk menentukan kejadian pada masa depan alam bentuk perhitungan atau perkiraan dari data yang lalu dan informasi lainnya untuk penelitian terlebih dahulu perkiraannya. Yang ketiga, menurut Heri Prasetya dan Fitri Lukiastuti, peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberikan gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan manajemen membuat perencanaan, menciptakan perencanaan bisnis, dan mengatur pola investasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan peramalan. Makridakis mengidentifikasi 3 sumber ketidakakuratan peramalan dunia bisnis dan ekonomi. Yang pertama yaitu kesalahan dalam identifikasi pola dan hubungan. Pola atau hubungan tentu mungkin teridentifikasi pada waktu dilakukan peramalan, padahal pola tahu hubungan tersebut sebenarnya tidak ada. Akibatnya terjadi kekeliruan dalam peramalannya. Yang kedua yaitu pola yang tidak tepat dan hubungan yang tidak pasti. Dalam ilmu sosial, pola bersifat tidak tepat dan hubungan bersifat tidak pasti. Walaupun pola dan hubungan rata-rata dapat diidentifikasi, fluktuasi di sekitarnya terjadi pada hampir semua kasus. Yang ketiga yaitu perubahan pola atau hubungan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, pola dan hubungan dapat berubah panjang waktu dengan tak terduga. Yang keempat, jenis-jenis peramalan bisnis. Yang pertama, peramalan berdasarkan jangka waktunya. Peramalan ini dibagi menjadi 3 yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Yang kedua, peramalan berdasarkan ruang lingkupnya. Peramalan ini dibagi menjadi 2 yaitu peramalan mikro dan peramalan makro. Yang ketiga, peramalan berdasarkan model peramalan. Peramalan ini dibagi menjadi 2 yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang kelima yaitu langkah-langkah peramalan bisnis. Adapun langkah-langkah dalam peramalan bisnis diantaranya yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua menyeleksi dan memilih data, yang ketiga memilih model peramalan. Pilihlah model peramalan yang tepat sehingga minim kesalahan dan hasil peramalan mendekati aktual. Yang keempat yaitu menggunakan model terpilih untuk peramalan. Bila akurasi model peramalan menurun karena terjadinya perubahan pola data, model tersebut perlu dievaluasi ulang dan bila perlu diganti. Yang keenam yaitu tahapan peramalan bisnis. Tahapan peramalan bisnis yang pertama yaitu penentuan tujuan peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengestimasian model sementara. Keenam, evaluasi model dan revisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang kedelapan, pembuatan revisi final. Yang kesembilan, pendistribusian hasil peramalan. Dan yang terakhir yaitu penentuan langkah-langkah pemantauan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengendalian proses peramalan. Pengendalian menurut
Glenn Wells Ronald W. Hilton Paul 1995 adalah suatu proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini mencakup yang pertama yaitu penetapan sasaran dan standar, yang kedua membandingkan hasil dengan sasaran dan standar, yang ketiga mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan. Selanjutnya ada juga metode-metode pengendalian persediaan. Yang pertama, pengendalian persediaan secara statistik. Yang kedua, metode perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga, metode persediaan just in time. Demikian presentasi dari saya. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.